Jadi kalau kita ngomongin emosi rasanya nggak akan ada habis-habisnya. Karena ini adalah sesuatu proses yang akan kita terus pelajari sepanjang hidup. Jadi emosi itu harus dikelola melalui disiplin. Emosi itu harus dikelola dengan cara pandang hidup yang tepat. Emosi itu harus dikelola dengan menggerakkan tubuh. Emosi itu harus dikelola dengan meleremkan pikiran melalui proses bermeditasi, sehingga pikiran kita, hati kita mampu lebih jernih menangkap apa yang orang lain maksud. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Para sahabat Eling, sampai jumpa kembali dengan saya di video-video yang terus berlanjut. Semoga bisa memberi lebih banyak lagi manfaat bagi para sahabat semua. Dan kali ini saya akan membahas tentang emosi. Emosi ini menjadi masalah sejuta umat karena emosi ini menjadi dasar bagaimana kita berperilaku dan berinteraksi terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap sosial. Jadi kalau kita ngomongin emosi rasanya nggak akan ada habis-habisnya karena ini adalah sesuatu proses yang akan kita terus pelajari sepanjang hidup. Tetapi ada tipsnya dalam mengelola emosi. Nah, emosi itu datang dari dua suku kata, E dan motion. E ini adalah energi, motion ini adalah gerakan atau gestur. Jadi emosi itu adalah sebuah energi yang datang dari gestur atau gerak tubuh yang kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Makanya emosi seseorang itu bisa kita baca dari gesturnya, dari mimik wajahnya, dari gerak tubuhnya. Itu bisa kita baca bagaimana gejolak emosi seseorang di dalam diri kalau kita paham. Nah, emosi ini bisa menjadi sebuah emosi yang positif, bisa menjadi emosi yang negatif. Jadi emosi ini ada 6, yang paling sering kita akses adalah emosi sedih, emosi gembira, emosi kecewa, bahkan emosi jijik atau skeptis terhadap sesuatu. Itu semua adalah emosi. Jadi cara kita mengekspresikan sesuatu melalui gestur, dan juga sudut pandang hidup kita. Nah, jadi emosi ini kelihatannya sesuatu yang normal dan baik-baik saja ketika dia berupa satu hal yang terpisah. Tapi akan menjadi satu hal yang sangat penting ketika ini menjadi satu bagian dari rangkaian hidup. Apalagi cara kita berinteraksi dengan partner bisnis, cara kita berinteraksi dengan atasan, cara kita berinteraksi dengan bawahan, cara kita berinteraksi dalam keluarga besar, cara kita berinteraksi di dalam masyarakat. Jadi marah ya udah, ketika kita dengar marah, ya udah marah is marah. Tetapi ketika marah ini sudah menunggangi kita dalam kondisi interaksi dalam lingkungan sosial yang tadi, akan menimbulkan sebuah karma atau cycle baru yang akan membuat kita baik ataupun tidak baik. Nah, jadi emosi ini harus dikelola banget. Karena yang bisa ngelola emosi itu hanya diri kita sendiri. Bahkan orang lain yang kadang-kadang kita ngomongnya gini, orang ini bikin emosi aja dari pagi. Misalnya gitu. Kan sering tuh ada kondisi seperti itu.
Sebenarnya yang terjadi di situ adalah pertemuan antara kondisi eksternal yang orang lain sedang lakukan, yang dia juga sulit dengan dealing dengan dirinya sendiri, dan kondisi kita yang juga sulit untuk mengelola atas apa yang orang ini lakukan. Jadi inilah pertemuan yang akan terus menimbulkan gesekan-gesekan baru yang akan menimbulkan karma-karma baru. Nah, jadi dengan belajar yoga, belajar meditasi, saya sangat memahami akhirnya bagaimana cara saya mengelola kondisi itu. Meskipun nggak 100%. Kadang-kadang ada bagian-bagian yang oke, ini kebablasan lagi. Oke, ini berhasil. Karena inilah pembelajaran seumur hidup. Jadi cara kita mengekspresikan emosi kita kepada orang lain adalah cara orang lain menilai kita juga sebenarnya. Jadi kalau mau menjadi orang yang belajar, menjadi orang yang elegan, dan orang yang benar-benar bisa memberikan hidup yang terbaik, proses yang terbaik, maka kita harus mengelola emosi ini. Emosi itu tidak boleh kita simpan. Jadi stigma di masyarakat sering terjadi gini, tahan emosinya, jangan dikeluarkan. Itu salah. Tapi kelola emosinya. Agar sudut pandang kita tepat dan kita memahami apa yang sedang juga terjadi dengan orang ini, dengan orang lain, dengan diri kita sendiri. Jadi, memahami konteks ini akan memberikan reaksi yang berbeda dengan cara pandang kita. Kalau kita miliki sudut pandang yang benar, kita akan sabar yang benar. Kalau kita tidak memiliki sudut pandang yang benar, kita akan sabar yang menyabar-nyabarkan diri. Karena ternyata pemahaman yang benar adalah setiap orang sedang deal dengan traumanya masing-masing, setiap orang sedang deal dengan emosinya masing-masing, sehingga tugas kita adalah deal dengan emosi dari diri kita sendiri. So, makanya ada bahasa Aji sering sekali menyampaikan, miliki emosimu. Dan pisahkan konteks bekerja dengan emosi kita. Agar tidak ada kondisi emosional kita secara pribadi masuk ke ranah pekerjaan, kemudian akhirnya membuat orang lain jadi merugi, membuat orang lain menjadi sakit hati. Itu menjadi proses yang sangat terus kita pelajari seumur hidup. Karena ketika menjadi orang yang berkesadaran, harus mampu menempatkan diri menjadi orang yang lebih menerima daripada orang yang tidak belajar. Itu berita tidak baiknya. Tetapi hidup dengan kesadaran sudah pasti membawa hidup kita ke dalam manifestasi yang lebih berkualitas, membawa hidup kita ke dalam ranah value hidup yang berkualitas. Jadi, untuk membangun kesabaran, untuk membangun pola pengelolaan emosi, harus memiliki sudut pandang yang tepat dan empati yang cukup luas untuk memahami bahwa orang lain juga sulit. Ketika saya sulit, orang lain juga sulit. Ketika orang yang membuat saya kesel itu membuat saya sulit, dia lebih sulit. Karena dia harus deal juga dengan kondisi-kondisi yang dia nggak ngerti. Dan disinilah posisinya kenapa kita harus belajar yoga. Karena yoga itu sebenarnya tidak hanya mengajarkan tentang gerakan yang kita tahu, tetapi sudut pandang di mana kita harus melakukan pengendalian. Bahwa key point dari proses emosi ini adalah tentang pikiran. Bagaimana kita mampu mengelola pikiran kita, cita, dasar benih pikiran. Bagaimana nafas kita mengelola sudut pandang kita terhadap seseorang. Karena no judgment. Kita tidak boleh menjudge seseorang seperti apapun itu. Karena di balik itu ada kesulitan yang sedang dia sangat alami dengan sangat susah. Jadi kalau tidak mampu untuk meletakkan diri pada porsi membantu, at least kuasai emosi kita sendiri agar tidak membahayakan, agar tidak melukai orang lain. Ini PR seumur hidup. Dan emosi yang tepat adalah dengan melihat bahwa kita sama-sama dalam konteks yang susah. Kelola emosi kita dengan menunda respon. Memang menunda respon ini tidak mudah. Tetapi ini akan sangat membantu untuk jangan menjawab dulu kalau rasanya ini tidak akan cukup efektif untuk membuat perubahan baik, tapi malahan menimbulkan luka. Tahan dulu, diam. Karena satu kata yang kita keluarkan tidak bisa kita tarik lagi. Dan luka yang hadir dari omongan kita
Kalau luka dengan pisau mungkin bisa sembuh cepat. Tapi luka dari omongan tetap ada bekasnya. Sehingga ini akan benar-benar menjadi PR dari perjalanan kita seumur hidup. Apalagi konteksnya kita selalu berhubungan dengan orang banyak. Apalagi konteksnya teman-teman, para sahabat semua adalah seorang ibu, atau seorang ayah, atau seorang atasan, atau seorang bawahan, atau seorang tokoh masyarakat, which is yang akan selalu dilihat untuk menjadi contoh. Bagian ini yang menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa kita selalu menjadi contoh bagi anak kita, bagi keponakan kita, bagi keluarga kita. Karena ketika kita mau membangun sesuatu yang baik, perubahan yang baik di dalam keluarga, yang dilihat adalah bukan yang apa yang kamu omongin, tapi apa yang kamu lakukan dalam menyelesaikan sebuah konflik. Jadi, ini cara mengelola emosi yang sebenarnya adalah: pertama, tadi memahami sudut pandang yang tepat. Kedua, miliki olahraga yang tepat untuk bisa melepaskan emosi-emosi yang ada di dalam diri. Dan miliki cara untuk koneksi sama alam yang lebih tinggi, yaitu adalah yoga dan meditasi. Kalau menurut saya, karena ini adalah bidang saya, yoga dan meditasi itu membuat saya banyak sekali belajar dan menggiring saya menjadi lebih sabar. Tetapi sabarnya itu bukan yang nyabar-nyabarin, sabar, bukan itu. Tetapi sabarnya karena saya paham bahwa dia sedang struggle, bahwa dia harusnya saya yang membantu. Dan yuk kita belajar bersama. Jadinya seperti itu. Dan lebih paham kapan harus ngomong, kapan harus diem. Lebih paham kapan harus mengutarakan pendapat, kapan harus kita diem dulu, kapan harus kita pergi, kapan harus kita selesaikan. Mana hal yang penting untuk dibahas, mana hal yang gak penting untuk dibahas. Kita jadi lebih paham itu. Karena dalam yoga memberikan pembelajaran bahwa pikiran adalah dasar dari benih pertama yang harus kita kelola. Dari proses disiplin menggerakkan tubuh, mengelola proses pikiran, akhirnya menimbulkan energi baru yang untuk akan kita publish, yang akan kita sharingkan kepada orang lain. Jadi emosi itu harus dikelola melalui disiplin. Emosi itu harus dikelola dengan cara pandang hidup yang tepat. Emosi itu harus dikelola dengan menggerakkan tubuh. Emosi itu harus dikelola dengan meleremkan pikiran melalui proses bermeditasi, sehingga pikiran kita, hati kita mampu lebih jernih menangkap apa yang orang lain maksud. Bahkan ketika kita tidak setuju pun dengan orang lain, yang kita akan lakukan adalah mengangkat atau berbicara dengan baik untuk membantunya deal sama dirinya sendiri. Dan bukan menjudge, bukan merendahkan atau membuli orang ini. Ataupun diri kita sendiri. Nah, ini seninya. Bahwa menjadi orang yang berkesadaran itu harus mampu melihat pengelolaan emosi yang berbasis solusi. Arahnya adalah ke solusi. Kalau tidak memberikan solusi, mending tunggu dulu. Jadi, ini akan bisa menjadi pembelajaran bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik antar keluarga. Bahwa setiap individu di dalam keluarga itu pun juga punya kondisi dan traumanya masing-masing. Begitupun di tempat kerja. Bahwa tim yang kita ajak bekerja itu juga punya kondisinya masing-masing. Bahkan tentu juga klien. Bahwa klien kita juga punya kondisinya masing-masing. Jadi disinilah cara kita bagaimana bisa merger dengan diri kita sendiri dan terus menemukan cara yang terbaik untuk memberikan solusi yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dan paling utama adalah solusi bagi diri kita sendiri untuk mampu menguasai emosi diri kita sendiri untuk tetap mengekspresikan sebuah hasil karya ataupun sebuah pekerjaan ataupun sebuah kata-kata, sebuah rangkaian hubungan dan relationship dengan siapapun yang bisa terkelola dengan baik. Jadi emosi ini bawalah menjadi emosi positif yang membangun, emosi positif yang akan membuat orang lain menjadi paham bahwa ada perubahan baik yang harus kita lakukan setiap saat.
Gitu. Jadi emosi kita adalah menjadi tanggung jawab dari diri kita sendiri, sedangkan emosi orang lain tentunya kita sendiri yang mampu mengelola agar tidak seluruhnya kita telan mentah-mentah karena orang lain juga sedang dalam proses yang sulit. Begitu. Semoga video ini memberikan insight dan juga memberikan bayangan bahwa kita semua sedang berproses untuk belajar. Dan jika bermanfaat silahkan di-sharingkan video ini lebih banyak lagi kepada orang lain. Dan jika teman-teman tidak mau ketinggalan atau mau terus mendapatkan video yang bermanfaat dan berkualitas dari Pasraman Bali Healing Spirit, silahkan di like, di subscribe. Dan kalau ada pertanyaan yang masih mengganjal, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kami akan teruskan nanti menjadi video yang bisa memberikan jawaban. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Namaste.